Orang yang pintar untuk membolak-balikkan fakta, pintar untuk membolak-balikkan al-haq menjadi batil, batil menjadi al-haq, hati-hati. Ustaz, bisa mau dijelaskan kenapa Rasulullah SAW diutus untuk berdakwah dimulai dari kota Madinah, bukan dari banyak kota-kota yang terdapat kemaksiatan? Sebentar. Rasulullah SAW berdakwah dari kota Mekah dulu, sebelum Madinah. Ala kulli hal, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran bahwa Allah mengutus Rasul fi ummil qura. Apa ummil qura? Pusat kota. Mengapa demikian? Karena pusat kota itu adalah tempat didatangi oleh manusia. Maka ketika kamu berbicara satu kali di situ akan tersebar ke seluruh penjuru. Mekah di sana adalah tempat pusat manusia. Karena di sana ada pasar tahunan namanya Pasar Ukadh. Pasar Ukadh ini adalah pasar yang didatangi oleh manusia dari Syam dan dari Yaman. Dan menjadi pusat perdagangan karena orang-orang Syam untuk mencari barang-barang Yaman tidak perlu ke Yaman, cukup ke Mekah. Orang-orang Yaman untuk mencari barang-barang Syam nggak perlu ke Syam, cukup ke Mekah. Karena Mekah tengah di antara Syam dan Yaman. Maka Allah katakan li'ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatan as-sayf sita was-sayf. Kata Allah, karena kebiasaan orang Quraisy adalah berdagang. Rihlat asy-syita'i was-sayf, perjalanan di musim dingin dan perjalanan di musim hujan. Di musim dingin dan di musim panas. Ke Syam dan ke Yaman. Dari Syam dibawa ke Mekah. Dari Yaman dibawa ke Mekah. Akhirnya orang Mekah atau orang-orang Yaman dan orang-orang Syam cukup datang ke Mekah saja dia dapat apa yang dia mau. Masya Allah. Menjadi pusat. Dan Allah utus Rasulullah SAW di pusat. Fi ummil qura. Mengapa? Karena mereka akan membawa ke kampung-kampung. Semua suku-suku, semua kabilah-kabilah, semua desa-desa berdatangan semua pada tahun tersebut, pada musim haji ke Mekah. Ini barakallahu fikum. Sehingga yang namanya dakwah itu ada beberapa macam jenis. Ada tarbiyah, ada ta'lim. Ada juga tentang dakwah ammah. Kalau dakwah ammah mengajak manusia secara umum kepada tauhid was sunnah, kepada prinsip-prinsip ahlu sunnah, maka hendaklah dia di tempat yang paling ramai manusia, yang paling datangi manusia, maka niscaya akan tersebar dengan cepat. Nerima untuk tidak nerima itu urusan Allah Ta'ala. Yang penting sampai. Adapun kalau kita mau mentarbiyah, mendidik agar satu orang ini jadi da'i atau 10 anak ini jadi da'i, maka silahkan. Di pucuk gunung silahkan. Dia didik terus sampai ketika turun sudah menjadi seorang da'i, alim. Ikhwani fillah azakumullah. Mereka yang dalam keadaan di hadapan fitnah dan sabar lebih mulia, lebih besar pahalanya dari mereka yang menghindar dan menjauh. Ikhwani fillah azakumullah. Sehingga masing-masing ada hikmahnya. Dakwah di kota ini agar cepat menyebar, dan dakwah dalam bentuk tarbiyah dan pendidikan santri-santri itu wallahi lebih bagus kalau dia terisolasi di gunung-gunung sampai dia jadi alim. Tetapi apakah manusia secara umum, masyarakat kita, bangsa kita tidak memerlukan dakwah sehingga kita sembunyi terus di gunung-gunung? Mereka memerlukan. Dan diutusnya seorang Rasul itu di tengah pusat manusia. Di pusat berkumpulnya manusia. Bahkan tidak malu beliau untuk menawarkannya ke suku demi suku. Ketika mereka berkumpul, berkemah di tempat-tempat mereka di musim haji, didatangi satu persatu oleh Rasulullah SAW. Walaupun di belakangnya ada Abu Jahal dan beberapa tokoh kafir Quraisy yang menyatakan jangan percaya, dia berdusta, jangan percaya, dia orang gila. Astagfirullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi terus mengajak.
Maukah kalian mendukung dakwahku? Maukah? Terus dakwahkan. Sehingga alhamdulillah, yang ini juga harus, yang itu juga harus. Kita berdakwah di tempat yang paling banyak manusia, sehingga gaungnya juga cepat menyebar kemana-mana, sehingga orang semua kenal adanya dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Dan perlu juga adanya pengkaderan terus-menerus di tempat-tempat tertentu, agar mereka lahir nanti menjadi da'i ilallah, menjadi ulama insyaallah ta'ala.